Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muarni dari kelas BKD dengan NIM 2204045010066. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan terapeutik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi konseling. Baik, materi yang pertama yaitu menciptakan hubungan dengan konseli. Menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan konseli merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan yang baik dengan konseli sangat penting baik dalam konseling individu maupun konseling kelompok. Adapun langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli yaitu yang pertama, menerima konseli secara ikhlas. Konselor harus menerima konseli secara ikhlas dan menerima apa adanya tentang konseli. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Jauhkan sikap cemberut, sinis, dan berkuasa. Yang kedua yaitu menumbuhkan kepercayaan konseli. Menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Dalam diri konseli harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalah konseli. Konseli hendaknya berpandangan bahwa konselor akan berbuat untuk kebaikan konseli. Yang ketiga yaitu mewujudkan keterbukaan diri. Dalam proses konseling, kadang-kadang konseli tidak terbuka. Dia menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Bila hal tersebut terjadi, maka proses konseling menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman diagnosis dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman terapi yang diberikan. Cara untuk mewujudkan keterbukaan konseli antara lain dengan perkataan, saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih ada yang ditutup-tutupi atau kamu menyebutkan yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak ada manfaatnya. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua isi pesan dan peristiwa komunikasi antar manusia di luar kata-kata yang diucapkan. Meski dianggap memiliki makna universal, sebagian komunikasi nonverbal dapat dipengaruhi budaya. Komunikasi nonverbal juga meliputi intonasi, ekspresi wajah, gerak tubuh, tatapan mata, dan jarak antar individu. Penggunaan komunikasi nonverbal yang baik dalam hubungan interpersonal dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hubungan tersebut. Jenis-jenis perilaku nonverbal. Dalam proses konseling terjadi komunikasi antara konselor dan konseli. Dalam pertemuan konseling, komunikasi memegang peranan penting supaya terjadi interaksi yang lebih berkualitas. Dalam proses konseling, idealnya terjadi komunikasi interpersonal. Komunikasi nonverbal dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, perilaku komunikasi nonverbal dengan menggunakan waktu. Maksudnya, sikap seseorang dalam mempergunakan waktu. Apakah seseorang hadir tepat pada waktunya, lebih awal atau terlambat? Cara seseorang mempergunakan sejumlah waktu untuk komunikasi memperlihatkan arti tersendiri di belakangnya. Kategori yang kedua yaitu komunikasi nonverbal dengan menggunakan badan.
Yang termasuk jenis ini yaitu kontak mata. Dapat menatap lawan bicara, menatap ke bawah, menatap ke objek yang lain, dan menutup mata dengan tangan. Kedua, mata seperti bersinar, berair, dan terbuka lebar. Yang ketiga, kulit seperti pucat, berkeringat, dan segar. Yang keempat, postur, misalnya tegap atau letih. Yang kelima, ekspresi muka seperti riang, sedih, dan berkerut. Yang ketujuh, gerakan tangan dan jari seperti tangan digerak-gerakkan tanpa tujuan, menggigit kuku, menggaruk-garuk kepala, gemetar, menarik-narik kancing baju. Dan yang terakhir, gerakan-gerakan tertentu seperti menekan bibir dengan jari, mengangkat bahu, mengedip-ngedipkan mata. Yang ketiga yaitu tingkah laku nonverbal dengan nada suara. Tingkah laku tersebut meliputi tekanan suara, misalnya monoton, datar, dan terputus-putus. Yang kedua, kecepatan ucapan, seperti cepat, sedang, dan lambat. Yang ketiga, kekuatan suara, seperti kuat, sedang, ataupun halus. Dan yang terakhir, cara mengucapkan kata, seperti rapi atau tidak teratur, menetap atau berubah-ubah. Jenis yang terakhir yaitu tingkah laku nonverbal dengan mempergunakan lingkungan. Tingkah laku ini meliputi yang pertama, posisi, seperti menjauh atau mendekat. Yang kedua, pengaturan lingkungan fisik, seperti rapi, berantakan, menarik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pakaian, seperti rapi, kusut, sederhana, mewah, atau biasa saja. Dan yang terakhir, posisi dalam ruangan, seperti terlindung oleh meja atau mengambil posisi tanpa meja, duduk di kursi seperti biasa. Selanjutnya yaitu perilaku verbal dan nonverbal konseling. Dalam situasi konseling, perilaku verbal dan nonverbal konseli menjadi indikator penting untuk menilai keseriusan mereka dalam mengikuti proses konseling. Konselor harus dapat membaca tanda-tanda perilaku tersebut agar dapat mengarahkan proses dengan baik. Perilaku verbal mencakup kata-kata yang diucapkan, sedangkan perilaku nonverbal atau bahasa tubuh dianggap lebih jujur karena sulit untuk dibohongi. Ekspresi wajah misalnya mencerminkan perasaan sesungguhnya yang sedang dialami oleh seseorang secara tidak sadar. Oleh karena itu, memahami perilaku nonverbal konseli sangat penting bagi konselor dalam menangkap makna yang ingin disampaikan oleh konseli secara utuh. Perilaku verbal dan nonverbal konselor. Dalam konseling, konselor perlu menampilkan perilaku nonverbal positif seperti senyuman, anggukan, dan kontak mata untuk membuat konseli merasa nyaman, terbuka, dan percaya. Konselor harus menghindari perilaku negatif seperti muka masam, menggeleng, mencibir, serta sikap tidak fokus seperti gelisah dan sering melihat jam. Perilaku positif dapat meningkatkan kualitas hubungan dan efektivitas sesi konseling. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu merespon dengan kata-kata pendek. Misalnya, oh, teruskan, lalu bagaimana. Yang kedua, merefleksikan kata-kata lain tetapi maknanya sama. Contohnya, jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur. Dan yang terakhir yaitu penghargaan positif. Penghargaan positif itu seperti, saya pikir gagasan kamu itu sudah cukup. Selanjutnya yaitu keberhasilan konseling.
Keberhasilan konseling dipengaruhi oleh faktor konseli seperti motivasi, keterbukaan, dan kemauan untuk berubah. Faktor konselor seperti keterampilan pendekatan dan hubungan dengan konseli. Metode konseling yang digunakan serta lingkungan atau ruangan konseling yang memberikan rasa aman dan nyaman serta privasi bagi konseli untuk mengekspresikan diri mereka secara leluasa. Mengoptimalkan faktor-faktor tersebut menjadi kunci keberhasilan proses konseling. Faktor tersebut yaitu faktor konseli dan faktor konselor. Yang pertama yaitu faktor konseli. Hal-hal yang mengangkat faktor konseli yang mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain keterbukaan konseli, pemahaman konseli tentang dirinya, pemahaman konseli tentang masalahnya, keinginan dan motivasi konseli untuk berubah, dan komitmen konseli untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau terapi yang akan dilaksanakan. Keterbukaan konseli kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap dan akurat akan membantu menetapkan diagnosis dan terapi yang tepat untuk konseli. Pemahaman tentang dirinya adalah bagian yang sangat penting. Konseli harus mengenal dan memahami potensi dirinya, keberhasilan-keberhasilan serta kekurangan ataupun kelemahan dirinya. Banyak konseli yang hanya melihat sisi negatif atau kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Faktor yang kedua yaitu faktor konselor. Figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor antara lain kompetensi konselor, pandangan konseli tentang keahlian konselor, kepercayaan konseli pada konselor. Artinya seberapa konseli pada konselor menaruh kepercayaan terhadap konselor sebagai orang yang dapat membantu mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh konselor, dan daya tarik konseli terhadap konselor. Daya tarik dalam konseling berarti adanya ketertarikan konseli untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan konselor. Hal-hal yang mempengaruhi daya tarik konseli antara lain cara berinteraksi, cara berbicara, perhatian, penghargaan pada konseli, tingkat simpati, dan empati. Dan pakaian yang digunakan konselor merupakan aspek-aspek dari daya tarik konseli dalam sesi konseling yang dilakukan. Baik, yang terakhir yaitu penampilan konselor. Para ahli pada umumnya menggambarkan bahwa penampilan konselor yang menarik bagi konseli adalah konselor yang keadaan fisiknya menarik, dengan wajah yang menarik, berat badan normal dari mengeluarkan pakaian kasual atau tidak formal. Pada umumnya, penampilan konselor yang menarik membuat konseli memandang konselor sebagai orang yang dapat membantu. Konselor yang keadaan fisiknya menarik lebih diterima secara positif oleh konseli daripada fisik yang kurang menarik. Keadaan fisik konselor yang menarik dinilai lebih kompeten oleh konseli. Konselor dinilai lebih profesional oleh konseli bila keadaan fisiknya menarik. Penampilan konselor yang menarik, baik dari segi fisik maupun non-fisik seperti cara berinteraksi, akan cenderung lebih diterima dan direspon secara positif oleh konseli. Penerimaan yang demikian dapat dijelaskan melalui teori pertimbangan sosial dengan prinsip halo efek, artinya ketika berasumsi bahwa orang yang menarik secara fisik juga memiliki sejumlah karakteristik lain seperti kepribadian yang menyenangkan.